Perkenalkan, nama saya Christian Verinta Serbakti dengan NIM 19011112080. Pada kali ini saya akan mempresentasikan PPT sebagai tugas UTS Dokumen dan Pasasi jurusan Usaha Perjalanan Wisata dengan dosen pengampu Bu Nur Arini Yulia SST MM.Par. Pertama kita akan membahas tentang apa itu paspor. Pengertian dari paspor. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, paspor adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk seorang warga negara yang akan mengadakan perjalanan ke luar negeri. Secara garis besar, paspor adalah dokumen resmi atau sertifikasi yang dikeluarkan oleh pemerintah nasional yang mengidentifikasi seorang pelancong sebagai warga negara dengan hak untuk perlindungan sementara di luar negeri dan hak untuk kembali ke negara kewarganegaraan orang tersebut. Dengan demikian disimpulkan bahwa paspor adalah dokumen perjalanan yang dikeluarkan oleh pemerintah negara kepada warganya yang memverifikasi identitas dan kewarganegaraan pemegang untuk tujuan perjalanan internasional. Paspor biasanya berbentuk buku kecil yang berisi nama si pemilik dan pemilik paspor, tempat tanggal lahir, foto pemilik, dan hal-hal yang menyangkut tentang pengguna paspor tersebut. Selanjutnya itu adalah macam-macam paspor. Paspor terdiri dari yang pertama ada paspor diplomatik, yaitu paspor yang diterbitkan oleh warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan tugas yang bersifat diplomatik. Yang selanjutnya yaitu paspor dinas, diterbitkan oleh warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik. Paspor dinas, paspor diplomatik dan diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri. Dan yang terakhir adalah paspor biasa. Paspor biasa diterbitkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk dan diterbitkan untuk warga negara Indonesia. Paspor ini biasa berlaku selama 5 tahun. Paspor biasa diterbitkan oleh menteri atau pejabat imigrasi yang ditunjuk dan diterbitkan untuk warga negara Indonesia. Nah, sekarang cara membuat paspor. Cara membuat paspor itu bisa dilakukan secara online dan juga secara offline. Yang pertama itu persyaratan paspor. Yang ini untuk cara membuat paspor secara online. Persyaratannya itu adalah KTP yang masih berlaku, kartu keluarga, akte kelahiran atau perkawinan, buku nikah, ijazah atau surat baptis. Yang keempat ada surat kewarganegaraan Indonesia. Yang kelima adalah surat penetapan ganti nama. 6 ada buku paspor lama jika ingin memperpanjang paspor. Cara pembuatannya yang online. Cara pembuatan paspor online pertama adalah mengunduh aplikasi layanan paspor online. Itu bisa diunduh di layanan Google Play Store. Yang kedua, setelah mendownload aplikasi paspor atau mendaftarkan antrean paspor, cara paspor selanjutnya dengan memasukkan email dan nomor telepon dan tunggu melalui konfirmasi email. Yang ketiga, kemudian masukkan kode dan cara buat paspor online bisa dilanjutkan dengan mengisi data diri sesuai identitas dari syarat yang sudah disiapkan. Usahakan cara buat paspor online ini mengisi dengan benar. Semua data yang sudah masukkan dipilih lanjut dan dimasukkan dengan benar sesuai dengan data diri masing-masing. Yang keempat, cara buatnya selanjutnya menunjukkan halaman baru dan pilih menu yang ada di pojok kiri atas. Itu adalah kantor imigrasi yang ditunjuk untuk menyesuaikan paspor online. Kemudian cara buat paspor online, permohonan diberi kebebasan memilih jadwal akan mengurus paspor online di kantor imigrasi. Nah, jadi gini, meskipun cara pembuatannya online, tapi kita tetap datang ke kantor imigrasi. Cara buat setelah itu paspor bisa dilanjutkan dengan mengisi jumlah pemohon dengan akhir dan selanjutnya klik lanjut. Setelah itu paspor online menerima file yang berformat PDF dan harus di-download, dan ini akan diberikan nantinya pada saat kita akan pergi ke kantor imigrasi. Nah, yang terakhir yaitu sama seperti saya bilang, filenya di print dan membawanya saat mendatangi kantor imigrasi. Tidak hanya membawa bukti cerita itu saja, cara buat paspor lengkap ini harus memiliki syarat dan
kelengkapan lain untuk buat paspor online. Nah, selanjutnya itu pembuatan paspor di offline. Persyaratannya itu adalah EKTP atau fotokopi, akta kelahiran, surat nikah, ijazah, atau surat baptis. Cukup pilih satu dokumen aja yang di dalamnya itu terdapat nama, tempat tanggal lahir, ada nama orang tua. Yang ketiga ada kartu keluarga asli dan fotokopi, dan terakhir ada materi 6.000 atau 10.000 sesuai yang dibutuhkan. Cara pembuatan paspor online. Caranya itu dimulai dengan datang ke kantor imigrasi setempat yang terdekat. Misalkan itu biasanya buka pada pukul jam 12 karena satu harian itu paling pemohon dibatasi 200 pembuat paspor. Jangan lupa untuk bawa persyaratan yang sudah saya sebutkan tadi. Setelah itu, cara buat paspor online dilakukan dengan mengisi formulir permohonan paspor tersedia di loket permohonan paspor kantor imigrasi. Pastikan mengisi data sesuai dengan informasi yang ada di dokumen resmi. Jika sudah selesai, bisa formulirnya bisa diserahkan ke loket pembuatan paspor baru. Cara pembuatan paspor mulai proses pengambilan sidik jari dan tahap wawancara. Wawancara di paspor online ini dilakukan verifikasi dokumen asli dengan keterangan tulis pembuatan paspor format. Kalau semua tahapan cara paspor ini telah selesai kamu lalui, hal tersebut dilanjutkan dengan melakukan pembayaran. Jika kamu sudah mendapatkan informasi, paspor akan selesai untuk diambil. Nah, ini selanjutnya adalah biaya administrasi untuk pembuatan paspor. Biaya pembuatan paspor biasa yaitu ada 48 halaman, ada 300.000. Ini sesuai daerah masing-masing ya, tapi ini harga tetap atau sudah ditetapkan. Biaya buatan paspor elektronik atau e-paspor 48 halaman 600.000. 3. Biaya buat paspor biasa 24 halaman 100.000. Biaya buat paspor elektronik 24 halaman 350.000. Biaya paspor biasa 24 halaman 200.000. Biaya buat paspor 24 halaman pengganti yang rusak 100.000. Biaya cara buat paspor elektronik yang pengganti yang hilang 800.000 dengan 24 halaman. Selanjutnya ada biaya paspor elektronik dengan 24 pengganti yang rusak 350.000. Surat perjalanan laksana paspor. Apa itu? Meskipun tak sepopuler dokumen imigrasi lainnya, surat perjalanan laksana paspor atau SPLP sebenarnya memiliki fungsi yang tak kalah penting. Surat tersebut diberikan keadaan tertentu dan memiliki jangka waktu berlaku. Warga negara Indonesia yang berada di luar negeri umumnya lebih sering menggunakan dokumen ini seperti apa prosedur pengajuan dan cara penggunaannya. Berikut penjelasan selengkapnya. Surat perjalanan laksana paspor adalah dokumen pengganti paspor. Surat ini kerap digunakan untuk proses pemulangan WNI ke Indonesia. Misalnya jika yang bersangkutan kehilangan paspor di luar negeri atau karena suatu alasan yang membuat paspor miliknya tidak bisa digunakan. Surat perjalanan laksana paspor ini berlaku paling lama 2 tahun dan hanya dapat digunakan sekali dalam satu perjalanan, serta tidak dapat diperpanjang. Oleh karena itu, WNI yang mengajukan SPLP di luar negeri segera pulang ke Indonesia dan mengurus paspor baru. Nah, ini adalah contoh kasus dokumen perjalanan. Itu masalahnya ada di kantor imigrasi di Karimun mengamankan 8 warga negara asing dari berbagai negara yang masuk ke Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, karena tidak memiliki dokumen lengkap dan menyalahgunakan visa kunjungan wisata untuk mencari kerja. Mereka berasal dari Malaysia, Singapura, Bangladesh, dan India. Kasiwaski, Kantor Wisata 2 Tanjung Balai Karimun, Bandar Baru, Jumat, mengatakan 8 WNA ini diamankan di 2 lokasi berbeda. Penangkapan pertama terjadi di Pulau Moro. Warga melakukan keberadaan orang-orang di sana. Petugas kemudian menemukan 10 WNA yang sedang bekerja merenovasi bangunan milik mereka diduga melanggar aturan keimigrasian pasal 122 huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta. Sumbernya itu berasal dari regionkompas.com. Sekian presentasi saya tentang ITS, tugas, dokumen, dan prestasi tentang paspor dan pelaksana
kartu pelaksana paspor. Terima kasih.